Merdeka. Indonesia mengalami kemerdekaan 77 tahun. Tahun yang ajaib, berkat yang ajaib. Yang pertama, kita harus merdeka dari semua hutang. Mari kita baca 2 ayat yang luar biasa. Di dalam Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Saudara, kunci untuk kita bebas dari utang adalah yang pertama, cukupkan diri kita dengan apa yang ada padamu. Saudara, ada banyak orang yang tidak pernah cukup dengan apa yang ada. Pada waktu dia punya motor, dia selalu berkata seandainya punya mobil, dan seandainya dia punya yang lebih mewah daripada yang sekarang ada. Saudara, dan itu seringkali menjadi sebuah jebakan, menjadi sebuah jerat, menjadi sebuah pikat yang membuat kita tidak bisa lepas dari hutang. Saudara, yang pertama, mari lihat apa yang ada padamu. Kalau hari ini kita punya, saudara, mungkin cuma motor. Kalau kita punya rumah kecil, kalau kita punya keluarga, mulailah dengan menata semua itu. Mulailah dengan bersyukur atas semua itu. Mulailah dengan mengeksplor semua itu. Pada waktu kita belajar untuk menata ulang semua itu, mengeksplor semua itu, maka itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Saudara, saya ingat apa yang orang tua saya buat. Saudara, hari itu kami sama sekali tidak punya banyak uang. Dan orang tua saya selalu berkata, ayo kita lihat betapa banyaknya apa yang ada pada kita. Saudara, dan dia mulai berkata, kita ini punya skuter. Karena hari itu ayah saya pakainya skuter, saudara. Dan setiap kali kami pergi kemana-mana, karena saya 3 bersaudara, maka saudara berlima, saudara. Ayah, ibu, dan kami bertiga sebagai anaknya. Tetapi ayah saya selalu berkata, lihat betapa enaknya kita saling mendekap, saling berpelukan untuk kita pergi kemana saja. Saudara, saya bersyukur bagaimana punya orang tua yang belajar dan membuat kami menikmati segala sesuatu. Saudara, rumah kami itu di pinggir sungai, saudara. Karena itu seringkali, saudara, dari jendela saja kami bisa melihat, saudara. Dan langsung saudara berhubungan dengan sungai itu. Bukan karena rumah kami mewah dan bagus, karena rumah kami memang rumah dari gubuk, saudara. Dan langsung bersentuhan dengan sungai. Dan didirikan cuma separuh, saudara, batu bata. Tetapi yang ajaib, orang tua kami seringkali membuat itu menjadi sebuah permainan, game yang menarik. Salah satunya adalah dengan melempar kapal-kapalan kertas, saudara, dari sungai itu. Dan kemudian kami juga memancing dari jendela dari sungai itu. Saudara, seberapa engkau bisa menikmati? Seberapa engkau bisa melihat bahwa apapun yang ada pada hidup kita adalah sebuah berkat. Ini adalah kunci, saudara. Saudara, dan terlebih lagi saya melihat bagaimana ibu saya mengeksplor apa yang ada. Saudara, hari itu kami tinggal di Papua. Dan di sana salah satu tanaman yang cukup banyak, saudara, adalah pisang. Dan bagaimana ibu saya mengelola pisang itu. Itu pisang begitu banyak, liar, hampir tidak ada yang mengurusnya. Saudara, dan pisang itu ibu saya kelola menjadi makanan pokok. Karena kami tidak ada beras pada waktu itu, pada zaman itu, saudara. Saudara, dan itu menjadi makanan pokok. Kemudian ibu saya kelola dengan jadi pisang goreng. Kemudian jadi nagasari. Jadi berbagai makanan yang sungguh-sungguh sangat tidak pernah dikenal oleh orang Papua. Dan kemudian itu dibagikan, saudara, bahkan ada puding pisang. Saudara, dia juga bikin cake pisang. Saudara, dan itu dibagikan kepada banyak orang Papua. Sampai mereka itu, saudara, berbeli-beli dan kemudian pesan makanan. Pejabat-pejabat pesan makanan dari ibu saya. Dan ujungnya, saudara, ibu saya menjadi orang yang sangat kaya dan diberkati. Hanya karena catering, jual makanan, es membo, roti, apapun dari yang tidak ada di sana. Demikian juga ayah saya. Saudara, ayah saya anak tukang mebel.
Jadi buat dia merakit mebel itu sudah biasa. Saudara, dan karena di sana di Papua tidak ada toko, tidak ada mebel, maka ayah saya mulai mendatangkan saudara mebel dari Jepara, dan dia rakit dan dia jual begitu mahal, bahkan sampai dia ekspor ke Australia. Sekali lagi, setiap keadaan seharusnya tidak boleh kita saudara punya hati yang bersungut-sungut. Tapi setiap keadaan harus kita explore, harus kita tata, harus kita saudara tingkatkan, supaya itu menjadi sebuah berkat, sebuah kesempatan, sebuah modal untuk kita menjadi kaya. Saudara, karena itu ayatnya dikatakan Tuhanlah yang membuat kita diberi kekuatan menjadi kaya. Saudara, hari ini kalau ada di antara saudara yang berhutang, mari bersama-sama saya tulis semua hutangmu dan mulai angkat di hadapan Tuhan. Dan mulai berkata, Tuhan bebaskan kami dari hutang. Bebaskan kami dari hutang. Saudara, dan setelah kita berdoa, kita berkata, Tuhan ini tekad saya di tahun ke-77. Kami mau merdeka, bebas dari hutang. Saudara, dan mari dengan kuasa Tuhan, ambil surat hutang itu dan mulai sobek-sobek saudara yang kita tulis tadi di kertas. Dan kita berkata, sudah selesai. Tetapi setelah itu, maka waktunya untuk kita menata. Coba lihat dari semua barang di rumahmu. Apa yang bisa kita tingkatkan? Apa yang bisa kita jual? Apa yang bisa saudara kita kerjakan? Saudara, dan jangan biarkan kita menjadi orang yang malas. Jangan biarkan kita menjadi orang yang berpangku tangan. Kalau saudara anak SD, saudara dan saudara punya anakmu yang masih SD, saudara bisa ajari dia mulai dari kecil untuk melayani. Mulai dari kecil untuk saudara bekerja, mungkin hal yang sepele. Saudara dengan ikut perlombaan menggambar, ikut perlombaan baca puisi, dan dia dapat beberapa penghargaan. Saudara, itu sudah kerja. Tetapi kalau saudara lebih lagi, anakmu SMP, SMA, saudara ajari mereka untuk dengan apa yang ada. Saudara bisa meles, membuka les-lesan kalau bisa alat musik. Ataupun saudara bisa matematika dan sebagainya. Kalau saudara sudah lebih lagi punya anak yang dewasa, mari sepakat semua bekerja dan berusaha bersama berdoa supaya kita semua setiap keluarga bebas dari hutang. Saudara, ada perkataan yang sangat indah di tempat ini. Saudara, dikatakan begini saudara. Ayatnya dengan jelas berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, ini hati Tuhan buat kita semua. Siapapun saudara, dimanapun saudara, ada Tuhan yang peduli. Ada Tuhan yang memberi jalan. Ada Tuhan yang mengasihi. Ada Tuhan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Saya punya seorang teman yang sangat miskin. Saudara, hari itu dia ditipu sehingga rumahnya dan semuanya sangat miskin. Saudara, dia sampai harus meninggalkan semua rumahnya. Dan dia akhirnya saudara bekerja di sebuah kandang ayam. Saudara, pada waktu dia bekerja di sebuah kandang ayam dengan gaji yang sangat mepet, saudara, dia berdoa dan tiba-tiba Tuhan bilang, kenapa jerami pembuangannya itu tidak engkau ambil? Dan engkau mulai taburkan, pelihara dengan cara yang sederhana, ditutup dengan plastik, benih-benih jamur. Saudara, dan dia mulai lakukan itu. Tiba-tiba benih jamur itu berkembang dan dia mulai jual ke pasar. Permintaan semakin banyak. Saudara, dan dia kemudian mulai punya ide untuk membuat restoran khusus jamur. Saudara, dan hari ini dia kembali saudara diberkati. Saudara, ekonominya dia bebas dari hutang. Saudara, dan dia benar-benar punya restoran, punya perusahaan. Saudara, membuat jamur dengan sangat profesional. Sekali lagi, selalu ada jalan. Sekali lagi, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Sekali lagi, lihat apa yang ada padamu, tata ulang, maka hidup kita akan sangat diberkati. Tahun ini adalah tahun merdeka, dan biar setiap kita juga merdeka dari hutang. Tuhan Yesus memberkati.